Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudrika, guru mapel fikih di Madrasah Alia Negeri Purworejo, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 pada Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25406061492. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan tugas membuat video uji kinerja mapel fikih di kelas 11B dengan materi hudud. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the sixth level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita belajar doa bersama-sama. Dipimpin oleh salah satu tokoh. Silakan. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga dengan doa ibu tadi pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan info yang bermanfaat. Hari ini hadir semuanya. Saya akan Ahmad Haidar, Ali Fauzan, Andika, Anissa Al-Zahra, Hafsah, Asma, Al-Lutfi, Fatimah Zahra, Biselda, Tiara, Muhammad Restu, Muhammad Amirul Asad, Muhammad Fatih, Muhammad Rabi, Muhammad Solihul Ihsan, Muhammad Samil, Nabil, Naura, Rahma Ayu, Sabayuna, Silva Khairunisa, Silva Nisbatul Laila, Silva Zakia, Rambita Patin, Wajah Turkiana, Wilda, Yazid. Ya, semoga teman-teman kalian nanti sebenarnya untuk materi pembelajaran pada hari ini kita adalah tentang hudud. Tujuan pembelajarannya saya sampaikan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian
keterampilan dan dasar hukum hudud dengan benar. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori hudud beserta sanksinya. 3. Peserta didik mampu menganalisis syarat-syarat penetapan hudud atau hukuman hudud. 4. Peserta didik mampu membedakan hudud dengan hukuman takzir dan qisas. 5. Peserta didik mampu menyimpulkan hikmah hudud dan tujuan syarat hudud dalam menegakkan hukum. Intinya, pembelajaran tentang hudud adalah menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Ada yang bisa menjawab? Ibu bertanya, apa menurut kalian kenapa atau mengapa dalam setiap masyarakat harus ada hukum? Ada yang bisa menjawab? Kenapa di dalam masyarakat perlu ada hukum? Silakan. Ya. Guru menegakkan kebenaran agar di dalam masyarakat itu semuanya bisa teratur dan masyarakat bisa damai, aman, dan nyaman. Menegakkan kebenaran dan intinya menciptakan keteraturan, ya, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Betul, 100. Kemudian, Saudara, kita awali Kompas Dinar dengan informasi pertama. Sepeda motor milik pedagang Tanjung Keliling di Cirebon Timur. Akibat dicu, pelaku yang berjumlah 2 orang terekam CCTV dan viral di media sosial. apa kalian lihat? Inilah CCTV yang merekam pencurian sepeda motor milik pedagang Tanjung Keliling. Terlihat dua pelaku mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan rumah korban di Jalan Sumatera, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Semarang. Kedua pelaku langsung membuka pintu pagar dan membawa kabur sepeda motor yang diparkir di teras rumah. Pencurian sepeda motor berlangsung hanya 3 menit. Korban atas nama Sumi selalu memarkir sepeda motor di teras rumah usai jualan pakai keliling. Korban selanjutnya belanja ke pasar yang tak jauh dari rumahnya. Namun setelah pulang dari pasar, pintu pagar rumah terbuka dan sepeda motornya lari. Ya, cukup. Itu adalah salah satu contoh untuk pencurian. Termasuk nanti adalah termasuk pelanggaran hukum. Kalau di dalam Islam itu ada haknya karena tidak masuk dalam pembahasan hukum. Nanti ada haknya sendiri. Itu adalah tadi kalau ada kejahatan tersebut akan diberi pertukaran keamanan. Untuk selanjutnya kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok diskusi. Nanti untuk membahas tentang hudud dan macam-macam atau jenis-jenis hudud. Nanti setiap kelompok ini kalian juga bisa melihat video tentang hudud, pengetahuan, sebagai sumber belajar juga. Macam-macamnya apa. Kemudian yang kedua ada minuman keras, ada pengertian kongres, hukum minuman keras, hak dari minuman keras. Kemudian ada menyambut perampokan, nanti akan ada perbedaan pengertian. Menyambut itu apa sih? Itu apa sih? Perampak itu juga apa? Dan nanti akan sama dengan sebelumnya, akan ada pembahasan tentang hukum, hak dan juga hikmahnya. Yang selanjutnya adalah qadar, pengertian hukum syarat pelakunya dan juga bagaimana itu bukan. Yang selanjutnya adalah hukum ini. Nanti di sana ada pengertian prakteknya, hak, pembuktian prakteknya, haknya, kadernya dan juga syarat. Nah, selanjutnya sebelum menuju kepada metodenya ini,
perusahaan atau tugas kampus juga, sebagian kegiatannya juga ada yang mempertahankan bahkan juga konsumsi juga ini sudah kayak dianggap lumrah gitu loh dalam remaja, dan juga berbagai kasus pencurian, pembegalan, perampokan yang terdapat mana-mana, serta juga berbagai kasus kejahatan lainnya belum terungkap dan membutuhkan solusi. Nah, berbagai problematika pelanggaran hukum ini nanti masuk dalam ranah khusus. Dalam fikih Islam, kata khusus itu adalah jamak dari kata hak, yang berarti pembatal. Hak dapat berarti khusus. Pengertian hak secara umum adalah hukum-hukum syarak yang disyariatkan Allah bagi hambanya berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum tersebut dinamakan khusus karena membedakan antara jenis perbuatan yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan antara yang halal dan yang haram. Sedangkan kalau pengertian secara khusus, khusus sendiri ini adalah hukuman tertentu yang ditetapkan. Silakan untuk masing-masing kelompok berdiskusi untuk nanti membuat catatan, beberapa catatan tentang hudud, pengertian hudud dan jenis-jenis hudud dari buku kalian masing-masing. Sumbernya dari buku kalian masing-masing. Ini ada ayat yang nanti bisa menjadi bahan analisis, hanya ayat saja. Nanti kalian bisa mencari terjemahannya dan pengertian dari ayat.
Jadi kalau pencurian itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan perampok yaitu dengan terang-terangan seperti mengancam. Dan mengamankan